Tampaknya pihak pemerintah dunia benar-benar serius menargetkan Monkey D. Luffy dan kelompoknya di Pulau Egeat. Dari bocoran One Piece 1092 di forum Reddit, ternyata tak hanya Kizaru dan Gorosei Saturn. Bahkan pemerintah dunia mengirim sosok Akainu untuk menyempurnakan misi mereka di markas Vegapunk tersebut. Hal ini tentu menjadi tanda bahaya bagi Luffy dan topi jerami yang harus menghadapi banyak karakter kuat dalam satu momen. Namun di sisi lain, kehadiran Akainu pun memberi peluang bagi Luffy untuk membalas kematian Portgas DAC. Sekedar informasi, kematian Portgas DAC dapat dilihat pada One Piece Chapter 573, manga, atau episode 482, anime. Ace merupakan sosok mendiang kakak Luffy yang meninggal dibunuh oleh Angkatan Laut. Lebih menyakitkan lagi, Ace mati di depan matanya Luffy ketika perang di markas Angkatan Laut. Dan sosok Angkatan Laut yang menewaskan Ace adalah Akainu yang saat itu masih menjabat sebagai Admiral Angkatan Laut. Karakter antagonis itu juga pada saat itu ingin membunuh Luffy yang telah pingsan dan tersungkur jatuh tak berdaya. Namun Akainu tak berhasil membunuh Luffy, karena diselamatkan oleh Jinbei dan kru Shirohige. Dan kini, banyak spoiler One Piece 1092 bermunculan di berbagai platform media. Salah satunya, yang menarik, Luffy akan membalas dendam atas kematian dari Portgas DAC. Sesuai bocoran One Piece 1092 dari Reddit, terungkap tak hanya Gorosei Saturn dan Kizaru yang datang ke Pulau Egeat, ternyata Akainu juga turut serta dalam ekspedisi tersebut. Hal ini juga masuk akal, menyusul fakta bahwa Akainu begitu membenci Luffy. Karena sang Fleet Admiral memiliki permusuhan dengan Monkey D. Dragon, penjahat paling menakutkan di semesta One Piece. Bisa dilihat bahwa sepanjang seri manga maupun anime, Akainu tak pernah menyebut dan memanggil nama Luffy, melainkan dengan panggilan, anak dragon si revolusioner pemberontak. Kini sang Fleet Admiral datang bersama antagonis lainnya di Egeat, yaitu Kizaru dan Gorosei Saturn. Dengan bertambahnya kekuatan-kekuatan mengerikan di pihak musuh yang datang ke markas Vegapunk tersebut, maka kini nyawa Luffy benar-benar terancam. Pasalnya Luffy saat sedang menghadapi berbagai kesulitan di Egeat, mulai dari amukan Seraphim dan kabar pengkhianatan York, salah satu satelit Vegapunk. Mampukah Luffy bertahan dari kepungan pemerintah dunia? Seperti apa arc Egeat yang akan ditampilkan? Berikut ulasan lengkap spoiler One Piece 1092. Awalnya Gorosei Saturn diperintah oleh Im Sama untuk melakukan ekspedisi ke Pulau Egeat dengan misi menangkap Dr. Vegapunk dan memusnahkan hasil penelitian di pulau tersebut. Selain itu, Saturn juga ditugaskan untuk menjalankan misi rahasia untuk menangkap Luffy. Karena target mereka adalah buah iblis Hito no Mi model Nika yang kekuatannya familiar dengan Im Sama. Hal itu merujuk dari teori bahwa pengguna kekuatan Sun God Nika pertama adalah Joy Boy, penguasa Ancient Kingdom yang menjadi musuh bebuyutan Im Sama. Nah, untuk mempermulus rencana mereka, Gorosei Saturn meminta Kizaru untuk memimpin ratusan armada angkatan laut yang dilengkapi booster call di beberapa kapal. Ternyata kekuatan tersebut malah bertambah, menyusul sosok Akainu yang mendengar bahwa ekspedisi tersebut menuju Egeat, di mana Luffy berada. Sang Fleet Admiral sejatinya tak peduli dengan ekspedisi tersebut, namun karena faktor Luffy maka dia akhirnya bergabung dalam ekspedisi tersebut. Dengan hadirnya sosok Akainu, maka ini akan memberatkan posisi Luffy. Pasalnya sang Mugiwara tentu belum pasti bisa menang menghadapi Gorosei Saturn. Namun kini ditambah dengan Kizaru dan Akainu, maka kondisi ini membuat fans bertanya-tanya dengan plot twist One Piece 1092 nanti. Namun bisa jadi Akainu dan Kizaru bakal berhadapan dengan Zoro dan Sanji, sementara Luffy akan baiwan dengan Gorosei. Kenapa Zoro dan Sanji? Pasalnya menurut bocoran, kedua karakter di sisi Luffy ini rupanya sudah mendapat peningkatan kekuatan, namun Oda Sensei belum menampilkannya di seri manga. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Oda untuk membuat Zoro dan Sanji bersinar dengan menghadapi dua petinggi angkatan laut. Bahkan dalam rumor yang beredar, Sanji dan Zoro sudah memakan buah iblis legendaris dan bakal menunggu momen tepat untuk awakening. Zoro digadang-gadang sudah memakan buah iblis mythical Zoanwo no Mi milik Kaido, yang bakal membuat tubuh si ahli pedang ini menjadi keras. Sementara Sanji diperkirakan sudah memakan buah iblis bertipe Paramecia, Sui Sui no Mi atau Swim Swim Fruit. Jika Sanji memakan buah iblis ini maka itu akan menambah kemampuan karakter One Piece tersebut dalam hal menjelajah dan juga semakin memperkuat daya serangnya.
Lantas seperti apa keseruan Arc Aegean nantinya? Menarik untuk ditunggu. Disclaimer, sebagian artikel ini adalah teori dan untuk hiburan semata, tanpa ada maksud menambah, mengurangi atau mengubah isi cerita One Piece karangan Eiichiro Oda.